Hai, saya Noviana Dwi Rahmadani akan memaparkan koneksi antar materi topik 4 mengenai pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Yang pertama kita akan membahas apa itu pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Pendekatan Culturally Responsive Teaching merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keberagaman budaya peserta didik dalam proses belajar mengajar. CRT bertujuan untuk memperkenalkan keberagaman budaya kepada peserta didik agar dapat mengenal dan melestarikan budaya, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran CRT. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu? Iya, langkah pembelajaran CRT yaitu 1. Identifikasi diri peserta didik, di mana peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. 2. Pemahaman budaya, yaitu peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. 3. Kolaborasi, yaitu peserta didik bekerja dalam kelompok, berpikir kritis untuk refleksi. 4. Konstruksi transformatif, yaitu peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Lingkungan belajar aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. CRT menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik dengan mengintegrasikan materi yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Melibatkan peserta didik dalam membangun hubungan positif antara guru dengan peserta didik sehingga memperkaya pengalaman belajar serta peserta didik dapat merasa diakui dan dapat mengungkapkan diri secara otentik. Selanjutnya, CRT merupakan pendekatan yang membantu menciptakan lingkungan semacam itu dengan memberikan kesempatan bagi semua peserta didik rasa diharga dan dihormati melalui pengakuan dan validasi budaya, bahasa, dan pengalaman mereka. CRT membangun komunitas terhadap kesetaraan dan inklusivitas, artinya pada gilirannya menumbuhkan rasa keamanan dan kenyamanan, serta memungkinkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik karena terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Kemudian kita akan mengkoneksikan CRT dengan mata kuliah pemahaman peserta didik. Pendekatan CRT membantu dalam memahami peserta didik dengan cara yang lebih komprehensif. Pendekatan ini menyoroti pentingnya melihat peserta didik tidak hanya dari sudut pandang akademis, tetapi juga latar belakang sosial, budaya, dan ras peserta didik yang dapat memungkinkan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan dalam pembelajaran mereka. Melalui pendekatan CRT ini, guru diajarkan untuk lebih sensitif terhadap keberagaman dalam kelas, memahami privilege, dan mengeksplorasi strategi pembelajaran yang memperkuat keadilan sosial. Koneksi pendekatan CRT dengan mata kuliah filosofi pendidikan, Ida Among menunjukkan betapa pentingnya untuk belajar tentang nilai-nilai lokal. Keyakinan Ki Hajar Dewantara adalah bahwa budaya dan adat istiadat masyarakat harus menjadi dasar pengembangan sistem pendidikan. Pendekatan CRT juga mengutamakan nilai-nilai budaya peserta didik dalam pembelajaran. Dengan menggabungkan perspektif Among dan CRT, guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks budaya peserta didik dan memasukkannya dalam pengalaman belajar yang bermakna. Ide Among menggambarkan keinginan pendidikan untuk membebaskan peserta didik dari belenggu keterbelakangan dan ketidakadilan. Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas setiap orang dan memajukan bangsa. Selain itu, pendekatan CRT berfokus pada pemberdayaan peserta didik melalui pendidikan yang berpusat pada budaya mereka. Guru dapat membantu peserta didik memperoleh kemampuan dan pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan sosial dan budaya. Sekian pemaparan materi dari saya melalui AI ini. Matur nuwun.